Disuruh membuktikan malaikat seperti apa. Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang mudah dibujuk rayu. Yang sekali kita ucapkan kalimat indah, puisi atau sajak, langsung mereka kelepek-kelepek. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita para pasien Gus Samsudin. Ya karena kayaknya para pasien ini, orang-orang ini gitu ya, itu mudah dibujuk rayu, terlalu mudah untuk dibuat percaya dengan Gus Samsudin. Ya karena kalau saya ngelihat penampakan Samsudin ini atau Kang Udin ini gitu ya, saya terus terang jadi inget dengan lagunya Udin Sedunia gitu. Ada yang inget gitu ya? Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang suka di kamar namanya Kamarudin. Bukan Kamarudin yang itu, enggak, itu ini beda nih. Kamarudin emang ada itu disebutin di lagunya. Udin yang suka ke masjid namanya Alimudin. Ini konten apa kok nyanyi-nyanyi ini sih? Iya gitu. Saya terus terang jadi ingat dengan lagu Udin Sedunia gitu. Nah Samsudin ini nggak termasuk di lagu itu gitu. Adanya kan Sadarudin, apalah, Safaudin gitu ya. Nah si Samsudin nggak masuk gitu. Makanya kemudian dia bikin padepokan. Ya karena nggak diajak sama Udin Sedunia. Wah saya nggak diajak bikin padepokan gitu kan. Terus main sulap gitu. Terus ngaku sakti. Rambutnya dipanjang-panjangin, pakai apa tasbih di sini banyak-banyak. Orang sakti kok aksesorisnya banyak banget. Norak gitu. Orang sakti itu nggak perlu aksesoris yang banyak-banyak gitu. Ya karena setelah Gus Samsudin ini ditutup padepokannya gara-gara pesulap merah, gara-gara ribut dan kemudian warga juga banyak yang nggak percaya dengan padepokan ini gitu ya. Ini sekarang Gus Samsudin ini jadi tampil di mana-mana gitu ya. Udah kayak artis dia. Tampil di Denny Sumargo, tampil di Dr. Richard Lee. Terus saya kan bandingin gitu. Dari dua video ini, kira-kira gimana penampilan seorang Gus Samsudin ini gitu. Dan saya akhirnya mengerti gitu bahwa kayaknya gitu ya, orang ini emang bodoh sekali gitu. Saya ulangi, bodoh sekali gitu. Sampai muncat-muncat gitu. Ya karena di Dr. Richard Lee, dia bilang hal yang sama dengan ketika dia datang di Denny Sumargo. Dia menjelaskan soal jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Tapi surat atau ayat yang dia sampaikan salah. Dia bilang suratnya ini ada di surat An-Nas. Padahal nggak ada, surat An-Nas tuh nggak ada ayat yang menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada. Nggak ada sama sekali gitu. Nah, tapi mungkin karena dia menghadapi Denny Sumargo itu berbeda dengan menghadapi Richard Lee gitu ya, dari segi muka dan dari segi perawakan gitu ya. Kalau Denny Sumargo ini kan kayaknya memang agak-agak apa namanya orang-orang Jawa gitu ya. Ya ada tampilan-tampilannya lah. Kalau kayak Richard Lee ini kan udah Chinese banget, putih banget gitu. Yang kayak temboknya orang kaya. Enggak ya. Pokoknya putih banget lah Richard Lee ini gitu. Jadi dia yakin bahwa mungkin Richard Lee ini Kristen kayaknya nih, non-Muslim nih. Jadi dia nggak tahu ajaran agama Islam gitu. Makanya kemudian dia pede untuk mengatakan gitu bahwa di surat An-Nas gitu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas gitu ya. Terus kemudian dia jelasin bahwa tidak ada jin dan manusia yang aku ciptakan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak ini. Itu salah gitu.
Itu antara ayat dengan terjemahannya beda. Ya karena surat An-Nas itu pendek banget gitu. Saya hafal itu. Kalau yang pendek-pendek saya hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Udah selesai. Nah, yang dia sebutin sama Gus Samsudin ini di ayat terakhir itu, alladzi waswisu ini artinya bukan soal menyembah gitu. Alladzi itu bahasa Indonesianya adalah, yuwaswisu adalah artinya mengganggu gitu. Fi sudurinas, di dalam tubuh manusia, di dalam dada manusia gitu, di dalam jiwa manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi artinya secara keseluruhan bahwa yang bisa mengganggu tubuh manusia atau jiwa manusia itu bisa dari jin, bisa dari manusia gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Nah, yang disebutin sama Gus Samsudin itu ada di ayat yang lain dan jauh ayatnya. Di Az-Zariyat 56, jauh sekali gitu. Lah kalau si surat An-Nas ini kalau dalam Al-Qur'an kalau kalian buka itu ada di paling terakhir, di halaman-halaman terakhir biasanya gitu. Saya hafal lah, wong Al-Qur'an itu saya hafal. Bukan Al-Qur'annya, maksudnya peletakannya beberapa lah saya hafal gitu. Kalau surat-surat yang pendek-pendek itu biasanya di belakang semuanya gitu. Nah, ini Samsudin malah campur aduk antara Az-Zariyat sama An-Nas. Gimana ini gitu? Malu banget gitu. Lah kalau orang Islam gitu ya, atau orang yang pernah belajar ajaran agama Islam, atau orang yang sampai berani menyebutkan ayat dan terjemahannya gitu. Ini nggak mungkin salah atau nggak mungkin kebalik. Kalaupun ada orang yang kebalik-balik gitu ya, itu pasti cuma sekali. Nah, Samsudin ini 2 kali. Di podcast Richard Lee dia bilang yang hal yang sama. Di Denny Sumargo dia juga bilang surat An-Nas. Jadi ini menunjukkan dan saya bisa simpulkan bahwa orang ini bodoh banget gitu. Tapi ya mungkin karena dia percaya diri, sebelumnya di padepokannya dia mungkin menemui orang-orang yang emang nggak paham ajaran agama Islam gitu ya, yang emang orang-orang yang tersesat, yang nggak tahu kiai yang benar atau gus yang benar gitu. Jadinya nyasar ke Gus Samsudin yang sakti mandraguna, padahal ajaran agama Islamnya nggak ada, ini nol ini. Ya, tapi kan saya maklum gitu kenapa kemudian dia mendapatkan banyak pasien, karena kalau orang sudah disebutin sama ayat gitu ya, dan kemudian orang ini nggak tahu ayatnya, nggak pernah ngaji gitu ya. Ya ada juga orang Islam yang nggak ngaji kan ada, yang nggak lancar baca Al-Quran banyak gitu, yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir belum pernah baca banyak, lebih banyak kayaknya gitu ya. Jadinya ketika ketemu dengan mereka ini, ya Samsudin ngerasa dia pede gitu. Tapi sayangnya dia kemudian tampil di podcast di hadapan banyak penonton YouTube dan akhirnya ketemu sama saya. Lah kok lucu ini? Ini di mana Gusnya ini? Ini terus terang saya bukan Gus. Saya nggak pernah menjadi anak kiai gitu ya. Saya juga pelajaran agama Islam saya tuh masih apa ya, di bawah lah, masih standar banget, dasar banget gitu. Cuma kalau dibandingin sama Gus Samsudin kayaknya kok, wah, kayaknya saya masih di atas itu. Lah kok tiba-tiba ngaku Gus dia ini? Kok bisa gitu? Oh, saya aja nggak percaya diri untuk ngaku Ustadz, nggak percaya saya. Meskipun dulu pernah ngajar gitu ya. Tapi kalau dipanggil Ustadz nggak mau saya gitu. Nah ini Samsudin ngaku Gus. Gus itu jangan-jangan. Ketua partai sebelah itu Gus ya. Bukan. Ini gak ada maksud, meskipun sama-sama lucunya gak ada maksud. Ya karena setahu saya Gus itu kayak Gus Baha gitu ya, yang emang belajar ajaran agama Islam, tahu ajaran agama Islam, dan kalau ceramah ya tepat sasaran semua jawaban-jawabannya. Gak pernah ngucapin ayat terus kemudian artinya beda. Ini gak pernah terjadi. Itu Gus se-Indonesia tuh nggak ada tuh. Yang sampai salah nyebut nggak ada. Gus Mus, Gus Baha, Gus Dur. Nggak pernah salah sebut ayat kemudian
Artinya beda. Ini penistaan agama nih, penistaan Gus ini kayaknya gitu. Tapi Samsudin percaya diri banget gitu. Apalagi kemarin saya juga ngelihat fotonya Samsudin itu nulis di whiteboard di papan gitu. Tulisan bismillah, tulisannya terus terang gitu. Saya harus jujur, jelek banget. Dan saya bisa simpulkan bahwa orang ini semakin saya bisa yakini bahwa dia emang nggak belajar ajaran agama Islam dan emang dia nggak ngerti gitu. Karena kalau orang Islam, kalau seorang Gus, anak kiai, santri, itu tulisannya pasti bagus. Kenapa? Ya karena soal jam terbang. Tulisan itu soal jam terbang gitu. Kalau tulisanmu jelek, ya kan jadi kayak anak SD yang baru belajar nulis gitu. Tapi kalau tulisanmu bagus, itu artinya kamu sudah sering nulis gitu. Udah sering sekali nulis gitu. Jadinya kalau santri, ustadz atau gus itu pasti nulis bahasa Arab dan bagus-bagus tulisannya gitu. Karena di Indonesia setahu saya kalaupun kita belajar kitab kuning gitu ya dan kemudian diartikan tulisannya mungkin bahasa Jawa tulisannya gitu ya, tapi itu pakai huruf hijaiyah, pakai tulisan Arab gitu. Tapi bahasa Jawa sebenarnya. Nah, itu kalau dikasih ke orang Arab tuh pusing orang Arabnya tuh. Apa ini? Arab mana ini? Arab Jawa ini. Ya itulah bagian dari kekayaan Islam Nusantara gitu ya. Kita nulis bahasa Jawa pakai bahasa Arab, pakai tulisan Arab gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat para Gus gitu ya, Gus Baha, Gus Dur, Gus Mus atau Gus-Gus yang lain gitu ya. Itu pasti tulisannya bagus. Gak mungkin kayak si Samsudin ini. Apa itu? Sama saya kalah mesti dia. Tulisan saya pasti lebih bagus lah dari si Samsudin. Ini kok ngaku Gus gitu. Terus kemudian dia ketika datang ke Richard Lee atau ke Denny Sumargo gitu ya. Terus kemudian dia tuh mempraktekkan. Wah, ini pembersihan rumah, pembersihan studio gitu ya. Terus dia temukanlah barang-barang yang zaman dulu dan sebagainya gitu ya. Di Denny Sumargo dia berhasil gitu, nggak ketahuan gitu ya. Dan Denny Sumargo kayaknya takut-takut ya, mungkin pura-pura juga dia. Tapi di Richard Lee ketahuan sama kameramen, kebuka. Jadi timnya Samsudin ini naruh barang duluan di bawah bangku di studionya Richard Lee gitu. Terus kemudian wah Samsudin pura-pura, wah di sini nih, wah di sini, khusus. Padahal barangnya udah ditaruh duluan sama timnya. Ini kocak banget ini. Ini semakin menunjukkan betapa apa yang disampaikan oleh si pesulap merah itu benar gitu. Emang orang ini cuma sulap aja gitu. Tapi ngaku-ngaku sakti, ngaku-ngaku pembersihan. Padahal sulap gitu. Sulapnya pun abal-abal itu. Kayaknya masih lebih canggih Pak Tarno lah itu kayaknya gitu ya. Daripada si Samsudin ini. Dan gara-gara Samsudin ini gitu, gara-gara dia dibongkar trik-triknya sama si pesulap merah gitu ya. Ini yang terdampak itu semua dukun di Indonesia, sehingga ada asosiasi dukun di Indonesia yang kemudian melaporkan pesulap merah ke polisi. Ini lebih lucu lagi gitu. Nah, kok bisa dukun lapor ke polisi? Katanya sakti, kok bisa lapor polisi gitu? Kalau sakti nggak usah, langsung aja tenaga dalam, asik. Ngapain lapor-lapor polisi gitu? Samsudin lebih parah lagi, pakai pengacara. Dukun kok punya pengacara? Itu aneh itu ya. Harusnya kalau dukun itu ya sudah sakti dia. Kalau ngadepin orang langsung dihadapi. Ngapain pengacara-pengacara? Ngapain butuh bantuan orang? Lawang dukun yang sakti itu ya dia menyelesaikan banyak persoalan kok gitu ya. Lah kok dia persoalan dia malah diselesaikan sama pengacaranya? Kok bisa ya? Ini kayaknya si asosiasi perdukunan ini juga apa ya? Lucu ini. Ini dukun beneran atau enggak ini? Karena alasannya unik gitu. Dia melaporkan pesulap merah ke polisi gara-gara pasiennya dikit katanya. Orang-orang yang datang berobat jadi tambah sedikit. Lah kok bisa? Kalian kan punya penglaris itu. Lah kalau kalian sendiri nggak mampu untuk mendatangkan pasien gitu ya, pasiennya berkurang,
Gimana caranya kalian bisa menentangkan konsumen kepada toko-toko yang udah kalian kasih jimat-jimat itu? Gimana ceritanya itu? Gimana itu? Oh, kalau kalian sendiri aja sepi tuh jobnya. Gara-gara pesulap merah. Ini apa-apaan gitu. Kalau yang beneran sakti itu harusnya nggak usah gitu. Dan orang yang sakti-sakti itu nggak perlu soal keduniawian, materi-materi ini nggak perlu gitu. Yang penting mereka bisa hidup, bisa makan, keluarganya bisa makan, udah cukup gitu. Kalau kalian nyari materi, nyari uang dari kesaktian-kesaktian yang kalian klaim sendiri, itu bukan sakti, itu manfaatin aja gitu. Ya karena setahu saya gitu, sejak zaman Nabi sampai hari ini, orang-orang yang sakti itu nggak pernah menawarkan kesaktiannya dengan uang gitu. Nggak pernah. Kalaupun ada orang berbaik hati bayar uang, kasih uang sebagai hadiah, iya. Tapi kalau kemudian ditarif, jadi kemudian buka praktek, nggak ada gitu. Emang ada zaman Nabi kemudian jadi buka praktek? Kan nggak ada. Emang ada Nabi kita yang punya mukjizat lalu kemudian jadi dukun? Nggak ada. Mukjizat-mukjizat atau keajaiban-keajaiban yang mereka miliki itu, yang para Nabi kita miliki itu bukan untuk pertunjukan, bukan untuk jadi dukun atau buka kayak buka toko, enggak gitu. Emang untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan agama gitu ya, untuk tujuan-tujuan meyakinkan seseorang, iya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah melenceng ini, udah kepentingannya agama semua. Uang semua, bukan agama gitu ya. Jadinya ya ini salah satunya, Gus Samsudin ini gitu. Di sisi lain saya percaya gitu, orang-orang yang sakti, orang-orang yang punya kelebihan tertentu, yang kalau dipukul dia bisa mental pukulannya tuh ada gitu. Tapi semua itu setahu saya sekali lagi bukan untuk dipertunjukkan, bukan untuk tujuan komersil atau dapat uang, enggak gitu. Kalau udah tujuannya dapat uang itu ya performer, artis, udah magician gitu. Itu. Jadi kalau orang yang sakti beneran nggak akan lah, karena energi yang perlu dia siapkan itu kan sangat-sangat berat dan nggak sesuai dengan uang yang kemudian dia dapatkan yang cuma nggak seberapa gitu. Jadinya dalam rangka menyelamatkan istilah-istilah yang sekarang kemudian sudah didegradasi oleh Gus Samsudin ini gitu ya. Ya karena kita kan jadinya nggak percaya dengan orang sakti itu gara-gara si Samsudin ini gitu. Ternyata Samsudinnya nggak sakti, kan itu masalahnya gitu. Padahal orang yang sakti asli gitu ya, orang yang punya kelebihan asli ada, masih banyak gitu. Sangkal putung itu salah satunya gitu. Yang kemudian merapikan tulang yang patah atau tulang yang geser hanya dengan sekali usap, sekali kasih minyak, itu ada, masih banyak gitu. Di Indonesia masih sangat banyak itu. Nah, tapi kemudian mereka ini jadi dijelek-jelekkan sama si acara Samsudin nih gitu. Ya sekali lagi gitu ya, pada akhirnya saya meyakini bahwa orang yang punya kelebihan, punya kesaktian itu ada, dan saya juga mengalami sendiri gitu ya. Untuk melihat orang ini punya kelebihan atau enggak tuh biasanya kalau kita punya masalah, kita cerita ke beliau ini, ke para kiai ini gitu ya, mereka akan punya solusi yang sangat-sangat pas dan tepat sasaran. Dan kalau misalkan mereka nggak punya solusi, atau misalkan kita mentok ke orang-orang lain gitu ya, misalkan terkait dana katakanlah, ini si kiai ini yang akan kasih biasanya gitu, bukan kita yang ngasih uang ke kiainya, enggak. Biasanya kayak gitu. Ini menurut pengalaman saya gitu ya. Dan orang-orang yang bisa nerawang apa yang akan terjadi di masa depan, yang bisa meramal gitu ya, itu memang ada gitu. Sejak zaman Nabi sampai kemudian zaman kerajaan Jayabaya, ada ramalannya sampai sekarang. Zaman para sahabat ada namanya Abu Ma'syar Al-Falaki. Ada juga yang Primbon Jawa, ada gitu. Terus ada yang kalau yang Chinese itu Bazi gitu ya. Ada, semua ada gitu. Jadi orang-orang yang punya kelebihan itu dulu memang ada, sampai sekarang masih ada gitu ya. Tapi levelnya mungkin sudah berkurang dibandingkan nih yang zaman dulu. Kalau zaman dulu memang sudah sampai bisa membelah lautan di zaman para nabi, bisa membuat burung dari tanah liat kemudian hidup terbang, itu ada di Nabi Isa gitu. Tapi sekarang itu ya sudah berkurang lah, udah nggak secanggih mereka ya, mungkin karena memang zamannya sudah berbeda, tujuan-tujuannya sudah berbeda gitu, sehingga
ya jadinya berkurang secara kebutuhan masyarakat sudah mulai bisa ditinjau, ditampung atau selesaikan oleh teknologi dan sains gitu, sehingga keajaiban-keajaiban ini jadinya mulai berkurang, mulai ditinggalkan dan sebagainya gitu. Jadi ya buat Samsudin gitu ya, ayolah kita nyanyi Udin yang pertama. Itu perlu dimasukin tuh Samsudin tuh ke Udin ke apa ya? Udin Samsudin yang ke apa ini? Yang apa ya? Samsudin susah soalnya gitu. Kalau yang lain mudah ya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.